pelaku pembeli pertama dan atau pembeli keberapa yang dia merasakan keistimewaan atau kesukaan terhadap suatu merek, terus akhirnya dia sebar informasi tentang produk itu kepada orang lain. Biasanya jadi kayak mulut ke mulut, ini ada yang bagus loh, ini produk ini bagus loh, penghilang jerawatnya beneran apa sih, mujarab kayak gitu. Nah terus murah lagi kayak gitu. Seperti kalau ada yang dari Jogja, ada yang tahu coklat monggo nggak? Coklat rasa monggo. Nah itu juga dia adalah perusahaan coklat homemade. Jadi perusahaan nggak begitu, dia nggak pakai iklan di media TV atau ini, tapi dia besar karena peran dari konsumen mulut ke mulut ini. Jadi sampai sekarang coklat monggo ini sudah banyak permintaan ke luar negeri tanpa melalui iklan media massa. Media massa dia pakai koran, majalah, itu pun karena diliput oleh media-media tersebut, karena yaitu dari konsumen mulut ke mulut ngerasain enak, ngerasain suka dan unik karena coklatnya banyak rasa kayak gitu. Terus orang tahu kualitasnya seperti itu ya. Terus fungsi dari WOM ini adalah jelas itu menyebarkan informasi ya. Terus orang juga melakukan analisis informasi dari apa yang dia dengar. Gitu. Terus jaringan WOM adalah jaringan yang tidak terlihat ya, karena tidak melalui media, tapi dari suara atau dari mulut ke mulut, yaitu jaringan informasi antar perorangan, terus menghubungkan pelanggan atau konsumen yang satu dengan yang lain, gitu ya. Jadi nggak lewat media, tapi lewat omongan. Terus ciri-ciri yang dikenali dari pusat jaringan WOM itu mereka terlebih dahulu menggunakan suatu produk, seperti yang saya tadi bilang ya. Terus mempunyai koneksi, punya teman-teman. Misalnya Mbak Ika karena dia kerja di rumah sakit misalnya, atau lagi ada di rumah sakit misalnya, dia punya koneksi orang-orang rumah sakit gitu. Kalau dia suka tentang apa, dia bisa share ke koneksinya yang di rumah sakit, atau orang-orang rumahnya, atau ke teman-teman lain yang misalnya sesama, misalnya ada tentang misalnya Mbak Ika sakit tenggorokan, terus habis itu obatnya yang dia minum itu bagus, terus ada temennya yang sakit tenggorokan juga, akhirnya dia kenalin kayak gitu. Terus orang yang suka perjalanan, biasanya travelers, itu juga merupakan orang yang menyebarkan ya. Jadi biasanya travelers itu kan sukanya jalan-jalan, coba-coba. Dia biasanya aktif untuk menyebarkan informasi, saya pergi ke sini loh, habis pergi ke sini dan makan ini worth it, yang ini nggak worth it, yang ini enak, biayanya murah, harganya murah, seperti itu. Misalnya rumah makannya murah, terus hotel atau penginapannya murah dan bagus, misalnya seperti itu ya untuk travelers. Terus orang yang lapar informasi, ada kecenderungan orang-orang tertentu yang pengennya tuh cari tahu terus, browsing di internet, atau coba-coba suatu produk, akhirnya dia share informasi itu ke orang kalau ngerasa cocok kayak gitu. Terus orang yang vokal, yang suka berpendapat, sama orang yang terbuka terhadap media. Itu adalah ciri-ciri jaringan orang yang mulut ke mulut. Terus selanjutnya adalah internet. Internet tahu ya, merupakan jaringan komputer yang saling berhubungan, yang terdapat di seluruh dunia, jelas, memungkinkan transfer informasi secara elektronik. Terus internet meliputi serangkaian jaringan elektronik yang bermanfaat
memfasilitasi transfer informasi, terus dan komunikasi interaktif, adanya interaktif ya, yang saya dulu bilang bedanya media massa dan media baru adalah adanya interaksi. Kalau media massa feedbacknya pending atau terhalang, nggak langsung, tapi kalau internet atau media baru itu ada interaksi, ada feedback langsung. Bedanya itu ya media massa dan media baru. Terus macam-macamnya adalah telepon, jaringan kabel, jaringan seluler, satelit, terus intrakomputer, sama komputer bulletin boards dan online komersial ya. Terus etika dalam komunikasi pemasaran itu ada teori teologi dan ada teori deontologi. Ini kita bahas tentang etika kita dalam mengkomunikasikan pemasaran, strategi pemasaran kita ya. Apakah itu etis? Enggak gitu. Etis dan tidak etisnya itu ada etikanya. Nah, ini disampaikan melalui teori teologi dan teori deontologi. Kalau teori teologi itu berkaitan dengan nilai moral dan perilaku. Jadi etis nggak etisnya komunikasi pemasaran itu dikaitkan dengan nilai moral dan perilaku yang ditentukan dari besarnya nilai tersebut. Jadi berdasarkan akibatnya. Jadi misalnya ada, nah ini menurut teori ini ukuran etis itu diambil dari keputusan yang harus didasarkan pada yang terbaik bagi semua orang, setiap orang yang terlibat. Jadi orang-orang ini pahamnya lebih ke paham utilitarian ya, di mana pihak-pihak atau orang yang menganggap bahwa etis atau tidak etis itu di mana baik untuk lebih banyak orang daripada satu orang, seperti itu. Kalau dari teori teologi, jelas ya. Terus kalau untuk yang teori deontologi itu berhubungan dengan metode dan maksud yang terkandung dalam perilaku tertentu. Jadi nilai-nilai pribadi seseorang atau sosial daripada lebih ke nilai-nilai pribadi atau sosial daripada nilai ekonomi ya, ekonomis. Jadi lebih ke gimana individu harus bersedia membiarkan mereka dijadikan hukum universal. Jadi kayak kebaikan yang satu itu adalah kebaikan universal, seperti itu. Kalau teori deontologi, jadi etis nggak etisnya untuk satu orang itu ada dipandang etis adalah jika itu etis untuk universal gitu ya, paham ya? Terus habis itu aspek atau isu tentang etika dalam KP itu ada aspek, bentar ya. Aspek dan isu tentang etika KP, iya, itu tentang targeting, terus periklanan, public relation, personal marketing, terus ada personal marketing, ada telemarketing, ada komunikasi kemasan, produksi penjualan. Jadi ada beberapa isu tentang etis nggak etisnya komunikasi pemasaran dalam tools of promotion. Biasanya kayak misalnya di periklanan ya, kita ambil poin yang kedua. Itu banyak iklan, kalau di Indonesia itu banyak iklan susu formula yang dibilang
eh,